Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga atas izin Allah pada hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Gak terasa kita udah di hari yang ke-14 ini. Sholawat beserta salam mudah-mudahan tetap dicurah limpahkan kepada baginda kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, mudah-mudahan kepada kita semua selaku umatnya. Sahabat sajadah rahimakumullah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena hakikat hidup kita di dunia ini, kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bimuradi. Yang artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Hadirin sahabat sajadah yang dimuliakan Allah. Ayat ini menegaskan bahwasanya tujuan hidup manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita perlu dipahami, ibadah bukan hanya sholat, puasa, zakat, dan ibadah haji, tetapi mencakup seluruh aktivitas yang diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sahabat sajadah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah yang kita lakukan harus membuahkan akhlak yang mulia. Jangan sampai seseorang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dia tidak bisa menjaga lisannya, selalu menyakiti orang. Itu belum dikatakan dia beribadah. Karena dengan ibadah tersebut harus ada implementasinya dengan perbuatan dirinya sendiri. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengutus Nabi Muhammad SAW, seorang baginda yang menyempurnakan akhlak manusia di jagat raya ini, sebagaimana dalam bunyi hadisnya, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadirin jamaah sajadah yang dimuliakan Allah. Nabi kita adalah Nabi yang patut dicontoh sebagai uswah, tauladan yang telah diterangkan dalam Al-Quran. Jadi kita sebagai hamba Allah jangan mencontoh akhlak yang di luar atau selain dari bimbingan agama Islam. Karena Allah telah memuji Rasulullah SAW dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi akhlak beliau itu, akhlak Rasulullah itu akhlak yang sangat mulia, yang patut kita contoh sebagai suri tauladan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin jamaah sajadah yang dimuliakan Allah, karena akhlak merupakan ukuran seseorang. Allah tidak melihat seseorang itu dengan bentuk muka ataupun harta atau kepandaiannya, tapi Allah melihat ketakwaannya, sampai sejauh mana dia melaksanakan ketakwaan kepada Allah dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin sahabat sajadah yang dimuliakan Allah, di antara akhlak mulia yang harus kita jaga, yang pertama itu sifat jujur. Karena dengan kejujuran seseorang tentunya akan mencerminkan dalam jiwa itu sendiri. Dia jujur melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya melaksanakan apa-apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai syariat atau ilmu fikihnya. Yang kedua, sabar. Sabar dalam artian dia itu menerima apapun bentuknya ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sifatnya manis ataupun pahit, tetap dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesuatu itu terjadi kalau bukan atas izin Allah, tidak akan terjadi. Yang ketiga, rendah hati. Rendah hati ini tetap harus kita cerminkan dalam hati, harus kita tanamkan dalam hati. Karena seseorang dengan rendah hati tentunya akan tidak menyombongkan sesuatu apapun yang ada pada dirinya. Selanjutnya itu menjaga lisannya.
tetap dia waro menjaga lisannya. Karena dalam patah salamatul insan fi hifdzil lisan. Jadi keselamatan manusia itu tergantung pada lisannya. Dan yang terakhir, berbuat baik. Tentunya kita harus banyak berbuat baik dengan diniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun ibadah kita, kalau diniatkan lillahi taala, insya Allah akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua sebagai umat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala jadikan hamba yang patuh taat kepada Allah, dan kita bisa berakhlak yang mulia sesuai yang diajarkan oleh baginda kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Meskipun kita tidak bisa melaksanakan semuanya, mudah-mudahan tidak meninggalkan semuanya. Allah tidak memberikan paksaan, tidak memberikan beban sesuai dengan kemampuan hamba itu sendiri. Mungkin tausiah yang singkat ini cukup sekian. Mudah-mudahan menjadi motivasi ibadah untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya diri saya pribadi, umumnya kepada kaum muslimin muslimat di mana saja berada. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Amin.